warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruhul Hidayah kembali hadir untuk memberikan manfaat dan sentuhan rohani kepada kita. Yang pasti bersama Said Hasan bin Alwi Alaidrus. Dan kami juga menyediakan madu asli Al-Ijabah, yang dimana kita jamin keaslian dan kemurniannya. Yuk, kita sehat bareng madu Al-Ijabah sesuai dengan tipu Nabawi. Dan yang pasti semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasannya seorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dihadang oleh 7 rintangan. Dan kita telah menyebutkan rintangan-rintangan tersebut. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas rintangan yang pertama, yaitu adalah rintangan ilmu. Di awal pembahasan ini kita diajak oleh para ulama untuk mentadaburi ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, dan juga Allah menciptakan bumi sama seperti Allah menciptakan langit, alias ada 7 lapis di dalam bumi. Ya tanazzalul amru bainahun, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan daripada menciptakan itu semua apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu semua menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya agar kalian mengetahui, untuk ilmu, agar kalian mendapatkan ilmu. Jadi tujuan Allah menciptakan alam semesta agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu. Apa ilmunya? Dan ini ilmu yang sangat penting, yaitu adalah ilmu tauhid. Annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui, mendapatkan ilmu bahwasanya Allah mampu di setiap segala. Allah mampu untuk mengerjakan apapun. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan setiap sesuatu telah diliputi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga di ayat lain kalau kita mau renungkan lagi, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Maka di sini, di dalam 2 ayat ini kita mengetahui, yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya semuanya untuk ilmu. Dan yang kedua Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Maka dengan 2 ayat ini kita mengetahui bahwa sini 2 perkara ini, yang namanya ilmu dan ibadah, adalah perkara yang sangat mulia, bahkan bisa kita katakan permata. 2 permata ini. Kemudian timbul pertanyaan, mana yang lebih mulia? Apakah ilmu atau ibadah? Maka jawabannya adalah ilmu. Ilmu lebih mulia daripada ibadah, dan ini telah dijelaskan oleh banyak hadis. Ya, salah satunya adalah riwayat daripada Imam Tirmidzi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, membandingkan, di dalam hadis ini Rasulullah membandingkan antara orang alim dan ahli ibadah. Mana yang lebih hafal? Kata Nabi Muhammad, perbandingan antara orang yang alim dan orang yang ahli ibadah itu seperti perbandinganku dengan orang yang paling rendah di antara umatku. Jadi orang yang alim ini seakan-akan Nabi Muhammad, dan orang ahli ibadah ini adalah orang yang paling rendah daripada umat Nabi Muhammad. Perbandingannya seperti itu, alias jauh sekali kemuliaannya, lebih mulia ilmu daripada ibadah. Akan tapi walaupun kita mengetahui itu semua, ya, ilmu menjadi mulia. Seorang hamba yang memiliki ilmu tetap diharuskan untuk beribadah. Kenapa? Karena ilmu tanpa amal atau tanpa ibadah itu sia-sia, habaan manthur. Seorang memiliki ilmu banyak, akan tapi dia tidak ibadah, sia-sia ilmunya.
Begitu juga sebaliknya. Seorang ibadah tanpa ilmu lebih sia-sia lagi. Maka dipermisalkan ilmu itu adalah seperti pohon. Dan ibadah ini seperti buahnya. Apa maksud daripada permisalan ini? Ya, ilmu adalah pohon dan ibadah adalah buahnya. Kemuliaan ada di dalam pohonnya. Kemuliaan ada di dalam ilmunya. Akan tetapi manfaat ada pada buahnya. Pohon, kemuliaan, manfaatnya ada pada buahnya. Begitu juga ilmu, kemuliaan, maka manfaatnya ada pada amalnya ataupun ada pada ibadahnya. Nah, kemudian kita bahas lagi, mana yang harus didahulukan? Apakah ibadah dulu atau ilmu dulu? Maka jelas yang harus didahulukan adalah ilmu. Kenapa? Karena dua perkara. Yang pertama, agar ibadahmu benar dan selamat daripada sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut. Jelas seseorang kalau mau menghadap kepada ibadah, mau beribadah harus mengetahui ilmunya. Orang mau sholat harus mengetahui syarat-syarat sholat. Orang mau haji harus mengetahui syarat-syaratnya. Orang mau berjual beli harus mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Orang mau bahkan sampai menikah pun harus mengetahui ilmunya dulu, baru mengerjakan amal ibadah. Untuk apa? Didahulukan ilmu yang pertama agar ibadahmu selamat dan benar. Dan yang kedua, agar tumbuh di hatimu rasa takzim dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa membangkitkan rasa haibah, rasa takut kepada Allah, rasa takzim, rasa khusyuk adalah diisinya hati kita dengan ilmu agama. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hambanya adalah para ulama. Dan kalau kita merenungkan bahwasanya dua sebab tersebut, kita harus mendahulukan ilmu, adalah dua perkara tersebut juga menjadi inti daripada ibadahnya seorang hamba. Kita mau beribadah, akan tapi ibadah kita salah, percuma. Ataupun kita beribadah, ibadah kita benar, akan tapi rasa khusyuk kita atau rasa takut kita kepada Allah tidak ada, juga bisa dikatakan akan sia-sia. Maka dua perkara ini kita bisa dapatkan dengan cara mendahulukan ilmu dulu, baru ibadah. Maka ilmu kita mendapatkan dan ibadah kita pun akan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mengetahui itu semua, maka timbul pertanyaan, apa atau ilmu apa yang wajib kita ketahui? Kan timbul pertanyaan, ilmu apa saja sih yang wajib kita ketahui sehingga kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui ilmu ini sangat luas. Sedangkan ilmu yang wajib itu apa? Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu hukumnya wajib setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Wajib. Akan tapi ilmu apa yang diwajibkan? Nah, maka di sini kita akan mengetahui, maka kita akan bahas. Bukan semua ilmu atau sedalam-dalam ilmu kita harus mengetahuinya, tidak. Akan tapi di sini ada ilmu-ilmu yang mana ilmu ini wajib kita ketahui agar selamat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada 3 ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid? Ilmu di situ kita meyakini bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Nabi Muhammad SAW bahwasanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita di situ diajarkan untuk mempercayai setiap yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk juga perkara hari akhir. Ini yang pertama, ilmu tauhid. Kita harus mengetahui dan harus mempelajarinya. Adapun mendalami ilmu tauhid sampai dalam menolak syubhat-syubhat atau berdebat dan yang lainnya, itu hukumnya fardu kifayah. Yang hukumnya wajib saja hanya mengetahui sifat Allah dan mengenal Nabi Muhammad SAW dan mempercayai setiap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar, termasuk juga hari akhir. Yang pertama. Yang kedua adalah ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ilmu syariat yaitu ilmu yang mengajarkan kita agar menjadikan ibadah kita sah semuanya. Baik itu ibadah ataupun muamalah ataupun munakahah dan yang lain-lain. Ilmu syariat. Akan tapi kita mengetahui juga ilmu syariat adalah ilmu yang sangat luas. Maka di sini dikatakan bahwasanya yang wajib kita ketahui adalah setiap sesuatu yang wajib bagimu atau yang akan kau kerjakan saja. Misalnya, sekarang
kita mau sholat atau kita sudah akil balik, apa yang diwajibkan? Yang diwajibkan sholat. Maka kita wajib ketika itu belajar ilmu sholat. Kemudian masuk bulan Ramadan dan kita sudah akil balik, maka sebelum kita masuk bulan Ramadan kita harus mengetahui ilmu tentang puasa. Ataupun kita ketika ingin pergi haji, sebelum pergi haji kita harus mengetahui ilmu tentang haji. Maka di sini ilmu kita diwajibkan, ilmu syariat diwajibkan ketika hendak kita mengerjakan sesuatu tersebut. Bisa sekarang kita sudah mengetahui ilmu ibadah dan sekarang kita akan memasuki kita akan berbisnis. Sebelum kita berbisnis kita harus mengetahui, belajar dulu ilmu. Kita akan menikah, sebelum kita menikah harus mengetahui daripada ilmu-ilmu masalah munakah. Ilmu syariat wajib diketahui ketika kita hendak memasuki ilmu tersebut atau kita hendak mengerjakan amalan tersebut. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib kita ketahui adalah ilmu hati. Masalah hati. Daripada sifat-sifat baik, ya seperti ikhlas, tawadhu, tawakal, yang mana sifat tersebut untuk menghiasi hati kita, dan juga untuk mengenal sifat-sifat buruk daripada ujub, riya, dan sombong, agar kita menjauhi, ya karena apa? Karena sifat-sifat tersebut berpengaruh dalam ibadah kita. Sifat-sifat baik bisa berpengaruh menjadi baik di dalam ibadah kita, dan sifat-sifat buruk juga berpengaruh buruk dalam ibadah kita. Nah, jadi 3 ilmu yang wajib kita ketahui, yaitu adalah ilmu tauhid, ilmu syariat, dan juga ilmu hati. Maka ikhwani rahimakumullah, kita harus mengetahui bahwasannya rintangan ilmu ini, bahayanya juga cukup besar. Khususnya di masalah tujuan kita mencari ilmu. Sangat ditekankan bagi orang yang mau mencari ilmu, hendaknya dia memperbaiki tujuannya dulu, memperbaiki niatnya dulu. Untuk apa? Apa tujuan kita untuk mencari ilmu? Kenapa? Karena dengan memperbaiki tujuan kita mencari ilmu, akan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menyindir atau mengatakan dalam hadisnya tentang orang-orang yang ingin mencari ilmu atau menambah ilmunya untuk tujuan-tujuan yang buruk. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya orang yang mencari ilmu dengan tujuan yang buruk seperti apa? Menyaingi ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau merendahkan orang, atau untuk mendapatkan perhatian daripada manusia. Maka apa kata Nabi Muhammad? Maka dengan dia mencari ilmu sama saja dia memasukkan dirinya sendiri kepada api neraka, ataupun menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak segan lagi untuk menjebloskan orang tersebut kepada api neraka. Maka dari awal kita menuntut ilmu, kita harus pasang yang namanya niat yang baik. Apa niat yang baik? Banyak sekali niat yang baik untuk menuntut ilmu, Seperti apa? Seperti untuk agar diri kita selamat di dunia dan di akhirat, terjauh daripada api neraka. Dan kita niatkan juga untuk mengibarkan bendera syariat, meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mencari ilmu untuk apa? Untuk mengajak orang yang berdakwah, mengajak orang ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi daripada niat-niat yang baik. Kemudian dan hati-hati daripada bisikan-bisikan setan, yang mana setan akan menghalangi kita di rintangan yang pertama ini dengan mengatakan kepadamu, wahai fulan, niatmu ini belum benar dalam mencari ilmu. Kalau kau niatmu salah dalam mencari ilmu, kau akan disiksa oleh Allah, kau akan masuk neraka. Maka lebih baik kalian tinggalkan ilmu saja daripada kalian mencari ilmu dengan niat yang buruk sehingga kalian akan masuk neraka. Maka hati-hati, itu adalah bisikan setan. Jangan kita dengarkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, beliau mengatakan, mengkisahkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW dalam Mi'rajnya, Rasulullah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni neraka. Dan ketika Rasulullah melihat penghuni neraka, Rasulullah melihat bahwasannya paling banyak orang-orang yang ada di neraka adalah orang-orang fuqara. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang fakir, apakah fakir harta yang paling banyak di neraka? Kata Nabi Muhammad SAW, bukan.
bukan orang fakir harta, akan tapi orang yang fakir akan ilmu yang paling banyak menjadi penduduk neraka. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita ya yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ilmu. Kita harus mencari ilmu, khususnya ilmu yang wajib tadi ya kita harus tekankan pada diri kita. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan rintangan yang pertama, rintangan ilmu. Maka insya Allah ya di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi ya tentang rintangan yang kedua, yaitu adalah rintangan taubat ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu bermanfaat di dunia dan di akhirat, ya memudahkan kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.